one touch, I could with you, with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sebenarnya apakah ada yang tidak masuk? Ada Pak, Siapa? benar. Jadi saya akan mengecek terlebih dahulu dengan Muhammad Iqbal, Muhammad Gafur, Muhammad Rizky, Ina Wati, Sarwa, Jara. Untuk pembelajaran hari ini yaitu tentang menggunakan kritik melalui skema. Ada yang tahu kritik di bawah? Saya Ya, bisa. kritik adalah penilaian atau perlakuan yang merupakan hal yang untuk kritik adalah penilaian atau perlakuan yang sering disertai dengan penjelasan dan pertimbangan mengenai kelebihan atau kekurangan suatu karya atau hal lainnya. Nah, betul. Salah satu cara menyampaikan kritik agar terlihat menarik adalah dengan menyisipkan humor atau illegal. Selain itu, kita juga dapat menyampaikan kritik secara tersirat. Jenis kritik itu dapat disajikan dalam bentuk lawakan melalui tes analitik dan lawakan tunggal atau stand-up comedy. Dan yang paling pertama itu ada motivasi dan tujuan pembelajaran. Yang pertama itu mampu memahami tentang kritik. Terus yang kedua mampu memahami tes analitik dan lawakan tunggal. Dan yang ketiga terampil dan menanggapi isi dari struktur tes analitik. Selanjutnya, apa itu tes analitik? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak, Ya. tes analitik merupakan tes yang digunakan untuk menyampaikan sindiran atau kritikan dengan sajian berbentuk humor atau lucu. Betul. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tes analitik dapat dijadikan sebagai sebuah cerita singkat yang menarik karena lucu dan menyenangkan. Selain itu, tes analitik biasanya juga membahas orang bukti atau terkenal dan tentunya berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Meskipun itu, tes analitik itu juga banyak menyimpan pesan moral atau amanah dan kebenaran yang dipercayai banyak orang. Dengan demikian, tes analitik dapat berfungsi sebagai sindiran atau kritikan dengan sajian berbentuk humor. Humor itu adalah segala bentuk komunikasi, situasi atau ungkapan yang dirancang untuk membangunkan tawa dan hiburan. Tes analitik memiliki dua macam isi. Ada yang bisa membantu jawab? Ya, silakan. Teks analitik memiliki dua macam isi, yakni isi yang tersurat dan isi yang tersirat. Isi yang tersurat adalah isi yang tertulis secara harfiah dan langsung dapat dibaca di dalam teks analitik. Adapun isi tersirat adalah isi teks analitik yang tersimpan
sehari-hari. Begitu juga si tes anekdot juga mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, mampu menghibur dan membuat tertawa. Yang kedua, memiliki sifat memiliki. Dan yang ketiga, memiliki bisa saja mengenai orang penting. Memiliki tujuan tertentu. Sifat 9 yaitu contohnya hukum di Indonesia itu lemah, berbeda dengan hukum di negara lain. Contohnya di Arab, pencuri sandra itu dipotong tangannya, tetapi di Indonesia mencuri uang negara dipotong masa tangannya. Saya kalian tahu tentang stand up comedy atau pembukaan? Negara atau stand up comedy merupakan salah satu bentuk seni pertunjukan yang menghibur dan seorang komedian yang melakukan monolog. Monolog merupakan percakapan atau pidato panjang yang dilakukan oleh seseorang. Adapun penyampaian lawakan tunggal menganut prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, yaitu jangan menceritakan lawakan basi. Terus yang kedua, jangan mencoba menjadi lucu. Yang ketiga, serius, santai, dan jangan bercerita berlebihan. Di sini saya akan memberikan contoh salah satu lawakan tunggal atau stand up comedy. Suatu hari ada seorang siswa itu sedang memakai kacamata di atas kepalanya. Lalu ada guru menegurnya. Itu kenapa kacamata kamu dipakai di atas kepala? Ayo, pakai yang benar. Lalu siswa menjawab, ya Pak, otak saya minus. Jadi kepala saya kasih kacamata biar sama. Itu adalah salah satu contoh stand up comedy. Dan yang terakhir itu ada struktur tes anekdot. Secara umum tes anekdot terdiri atas 3 bagian atau yang membentuk alur cerita dengan latar dan tokoh tertentu. Yang pertama yaitu orientasi, komunikasi, dan evaluasi. Apa itu yang dimaksud dengan orientasi? Ada yang bisa ya, silakan. Orientasi merupakan bagian tes anekdot yang berisi pengenalan kondisi atau karakter tokoh, penggambaran hal-hal terkait dengan apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, dan gambaran tentang masalah yang akan dihadapi. Bisa diulangi untuk orientasi tadi yang dijawab oleh pelajaran. Kedua yaitu komunikasi. Komunikasi merupakan bagian tes anekdot yang mengungkapkan pokok masalah atau inti masalah dalam cerita singkat tersebut. Dan yang ketiga yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan bagian bentuk tes anekdot yang dapat membentuk komentar, kesimpulan, atau penjelasan dari cerita yang habis. Yaitu struktur tes anekdot yang benar adalah A. Pembuka, isi, penutup. B. Orientasi, komunikasi, evaluasi. D. Orientasi, konflik, dan penutup. Pembuka, punchline, penutup.
Benar? Jawabannya betul. Orientasi, komunikasi, dan evaluasi. Ini saya akan bagikan soal tentang tes anekdot. Kalian di sini akan disuruh untuk mencari istilah struktur teks anekdot. Dan saya akan membagikan soal berikutnya. Di sini ada satu cerpen berdasarkan jumlah kata yang bertema tentang membuat diri yang hebat. Di sini kalian disuruh untuk mencari isi struktur teks anekdot. Apakah sudah selesai semuanya? Ya. Dari metode yang sudah dikerjakan tadi, kalian telah memahami isi struktur teks anekdot yang ada di cerpen tersebut. Kesimpulannya hari ini adalah tes anekdot bisa dipakai untuk menyampaikan kritik. Yang kedua, lakukan penggunaan anekdot memiliki ciri-ciri dan struktur. Dan yang ketiga, dengan lakukan penggunaan kita dapat menyampaikan kritik dengan komedi. Jadi kritik itu juga harus dengan emosi, tapi juga berupa dengan komedi dan berjuang. Ya, dari kami sampai ini. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, coba ingat lagi satu hal penting yang kalian dapat hari ini. Sifat ilmu itu bagikan terima dan digunakan dengan bijak. Semoga ilmu yang bisa dapatkan mendapat manfaat dan keberkahan. Saya ini sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.